921 melahirkan anak lebih cepat dari kakak kedua. Yan Yingyi hamil seperti angin, dan keluarga Leng mengetahui tentang kehamilan keluarga Bai keluarga Huo sepanjang malam. Anda tahu, Nona Bai yang asli ini belum secara resmi mengakui leluhurnya. Bahkan, kakek dan neneknya sendiri belum pernah melihatnya. Huo Xian, yang sedang merasakan kehidupan di Afrika, secara khusus mencari 2 ahli gizi tingkat nasional untuk bertanggung jawab atas kebiasaan makan Yan Yingyi. Keluarga Huo memperlakukannya seperti leluhur. Karena takut Yan Yingyi akan mencari kesempatan untuk berbuat jahat pada anak-anaknya, Huo Xian pindah ke rumah keluarga Huo dan memutuskan keinginan Yan Yingyi untuk kembali ke apartemen dengan alasan renovasi. Kakak ipar kedua, aku harus menjadikan calon keponakanku sebagai pelopor dalam fashion. Aku telah melatih pemahamannya tentang kecantikan sejak kecil. Huo Qingyuan memegangi pipinya dengan kedua tangannya dan tampak rindu. Dia sudah bisa membayangkan seberapa tinggi tingkat pengembalian mereka saat membawa keponakan mereka di jalan. Yan Yingyi memutar bola matanya dan tidak mau mengedulikannya. Kakak ipar kedua, Mumu pasti akan menjadi kakak yang baik. Mulai sekarang, tanggung jawab kami untuk melindungi adik kami akan diserahkan kepada Mumu. Petik 2. Nada bicara Huo Zixing terdengar bangga, akhirnya ia melampaui kakaknya. Dia melahirkan lebih awal daripada kakak kedua. Yan Yingyi sedikit kesal. Pergi sana, siapa yang bilang ini perempuan? Aku ingin punya anak laki-laki. Kalian bisa menghajarnya. Keduanya langsung ketakutan. Biasanya kakak ipar kedua memiliki temperamen yang sangat buruk. Selain keluarga Huo, sekelompok adik Yan Yingyi juga melayaninya seperti ibu suri Cixi. Tidak hanya itu, Bai Murliang yang selama ini selalu bersikap arogan pun menjadi budak. Tentu saja, Yan Yingyi tidak menghargainya. Setelah menghabiskan setengah bulan, Yan Yingyi tidak bisa menahannya lagi. Untungnya, keluarga kaya tidak kekurangan tempat yang paling ramai, karena istri orang kaya Chen Yu, yang pernah dikaguminya sebelumnya, datang dengan undangan. Dia adalah orang yang dia kenal di pesta sebelumnya, orang kedua yang menikah. Nyonya muda kedua, Anda pasti kenal dengan Keiying. Dulu, hubungan dengan Leng Yuxi sangat baik. Petik 2. Yan Yingyi mengangguk asal-asalan sambil minum jus plum. Namanya tidak asing dan saya tidak memiliki kesan apa-apa tentang orang. Dia sangat pandai, Wang Qinghai adalah seorang pembuat kapal besar, tapi bagaimanapun juga, Keiying adalah seorang ratu film. Mengapa dia harus menikah dengan orang yang bisa menjadi ayahnya? Wang Qinghai Yan Yingyi sedikit mendengarnya. Ia telah menikah selama 3 tahun. Dikatakan bahwa setiap istrinya mendapat harta yang baik setelah bercerai. Menurutmu? Yan Yingyi memberikan tatapan yang semua orang tahu. Nyonya muda kedua, undangan ini diberikan oleh Keiying secara pribadi dan meminta Anda untuk hadir. Aku selalu merasa ini adalah perjamuan Hongmen. Keiying bergaul dengan baik di kalangan selebriti, dan karakter Yan Yingyi membuatnya menyinggung banyak orang. Apa aku masih takut? Yan Yingyi balik bertanya. Sebenarnya Ratu Film, pernikahan Keiying menarik perhatian media. Karena Wang Qinghai adalah pemimpin industri pembuatan kapal, pernikahan diadakan di kapal mewah, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat termasuk dalam daftar undangan. Perwakilan keluarga Huo kali ini adalah Yan Yingyi dan Huo Zixing. Kakak ipar kedua, kamu tidak boleh meninggalkan pandanganku. Jika kamu memiliki kakak kedua, kamu akan memotongku dan membuangnya untuk memberi makan hiu. Petik 2. Huo Zixing mengikuti Yan Yingyi dari belakang. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan melemparkanmu ke hiu sekarang. Petik 2. Huo Zixing segera mengakui tatapan galak Yan Yingyi. Astaga, bukankah ini Yingyi? Yingyi, kenapa Direktur Huo tidak datang bersamamu? 922 Putri Bunga Kuning. Keiying berjalan dengan gaun pengantin seputih salju, dengan senyum sopan di wajahnya, dan banyak aktris terkenal yang populer di belakangnya. Dengar-dengar suamiku mengatakan bahwa hari ini manajer Huo ada acara penting, dan pihak lain adalah dan putri keluarga kerajaan sepertinya benar. Keiying tersenyum kecil, tidak apa-apa, nyonya muda kedua, jangan terlalu memikirkannya. Petik 2. Yan Yingyi tidak dilahirkan dengan baik, bahkan dia pun tidak sebaik dia. Namun, Yan Yingyi bisa menikah dengan Huo Zixing. Hal ini membuat Keiying cemburu sejak lama. Hari ini dia harus mencari kesempatan untuk mempermalukan Yan Yingyi. Kenapa aku harus berpikir terlalu jauh? Yan Yingyi balik bertanya.
Ini bukan karena takut kamu salah paham. Aku dengar pihak lain terus mengejar Direktur Huo. Petik 2. Apakah ini alasan untuk menikah dengan orang kaya? Dengan tangan melingkar di dada, mata Yan Jingyi menatap ke arah Ke Ying dengan dingin. Hari ini pernikahanmu, kan? Orang yang tidak tahu bergosip ini mengira aku adalah pengantin wanitamu. Petik 2. Senyum di wajah Ke Ying sudah tidak bisa ditahan lagi. Faktanya, berkat Cold Yuxi, saya bisa menikah dengan Wang Qinghai, dan saya bisa mengenal Wang Qinghai karena diperkenalkan oleh Cold Yuxi. Sayangnya, wanita itu terlalu radikal dan berpikir untuk membunuh. Sekarang banyak orang mengatakan bahwa Leng Yuxi jatuh ke tangan Yang Guifang karena memiliki pegangan, tetapi dia selalu merasa bahwa masalah ini masih terkait dengan Yan Jingyi. Aku sangat menyesal atas apa yang dilakukan Yuxi. Nyonya muda kedua merasa sedih karena telah berubah. Petik 2. Jaga dirimu baik-baik. Petik 2. Wanita yang hadir hampir dibagi menjadi dua faksi, dan selebriti wanita yang belum menikah mengikuti Ke Ying berbicara dan tertawa. Dan wanita-wanita kaya itu menjadi pengikut Yan Jingyi. Di awal pernikahan, semua orang sangat terkejut ketika melihat Ke Ying menggandeng seorang lelaki tua berambut putih. Sebagai artis wanita, orang tua Ke Ying sering muncul di variety show besar, dan orang ini jelas bukan ayahnya. Kakak ipar kedua, orang tua itu adalah paman sepupu Bai Murliang, seorang sutradara terkenal di Hollywood. Aku dengar dia mengakui Ke Ying sebagai putri angkatannya. Petik 2. Huo Qingyuan tidak tahu dari mana asalnya. Ia datang ke pemakaman dengan mengenakan pakaian hitam. Untuk apa kamu datang? Huo Qingyuan mengerjapkan matanya. Aku dengar bahwa Ke Ying bergantung pada orang di Hollywood. Ke Ying menikah, bukan ayah kandungnya tetapi ayah angkatnya yang menemaninya di karpet merah. Ini benar-benar aneh. Sutradara Hollywood mungkin bukan apa-apa bagi keluarga kaya, tetapi ada keluarga Bai di belakangnya. Ayah angkat kakak ipar kedua, Ke Ying, sangat memanjakannya. Oh, petik 2. Yan Jingyi terlihat sangat tenang. Ayah angkatku tidak ada hubungannya dengannya. Keluarga Bai berada dalam kondisi yang istimewa. Sekarang industri perkapalan juga membutuhkan bantuan keluarga Bai. Jika bukan karena alasan ini, mungkin Ke Ying tidak akan menikah. Petik 2. Yan Jingyi melirik Huo Qingyuan. Petik 2. Sejak kapan kamu bergosip seperti ini? Kakak ipar ketiga yang memberitahuku bahwa kakak ipar ketiga adalah seorang reporter. Apa yang tidak kamu ketahui? Petik 2. Kakak ipar ketiga. Alis Yan Jingyi terangkat. Petik 2. Huo Zi dan yang lainnya belum menemukan kakak ipar ketiga. Sang adalah putri dari keluarga Huang. Petik 2. Putra sudah masuk SD atau putri kuningnya? Apakah kakak ipar kedua salah paham dengan putri kuningnya? Mediterania itu pengantin pria. Yan Jingyi mengatupkan bibirnya dan memberi isyarat kepada pria parubaya yang berdiri di ujung karpet merah. Mediterania. Huo Qingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mempelai pria. Gaya rambutnya benar-benar Mediterania. Setelah upacara pernikahan selesai, ayah baptis Ke Ying juga berbalik untuk menyampaikan pidato tentang pernikahan dengan putrinya. Yan Jingyi baru menyadari Bai Murliang yang berdiri di tengah kerumunan. Kakak ipar kedua, Bai. Nyonya muda kedua, bisakah kamu memberkatiku? Baru saja berbicara, Ke Ying muncul sambil menggandeng mempelai pria dan menatap Yan Jingyi dengan tulus. 923 adegan ini sedikit salah. Oh, aku harap kamu bisa memiliki anak lebih awal. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan kelahiran dini putra bangsawan, tetapi dengan kata, harapan, kalimat ini berubah. Pengantin pria Wang Qinghai selalu memandang rendah Yan Jingyi. Ke Ying berkata bahwa ayah ini berhutang banyak uang kepada penjudi, dan keduanya juga mengalami kecelakaan mobil untuk menghindari hutang. Nyonya muda kedua dan Direktur Huo sudah menikah cukup lama. Mengapa dia tidak melihatmu hamil? Berita selalu mengatakan bahwa mereka berdua sangat mencintai. Jika mereka benar-benar mencintai, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki anak sampai sekarang? Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada mereka. Nenek Huo, seorang wanita muda, telah membuat berita negatif dalam beberapa hari terakhir. Bahkan jika neneknya difitnah, itu tidak membuktikan bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Saya ingat tahun lalu Yang Guifang masih menjadi pencarian panas karena Yan Jingyi menolak membayar biaya pengobatan. Suamiku, lihatlah kata-katamu ini. Ke Ying Jiao tertawa. Nyonya muda kedua masih muda dan cantik.
Bagaimana bisa begitu cepat menginginkan anak? Huo Qingyuan ingin marah, tapi Yan Jingyi menahannya. Yan Jingyi menciumnya. Di abad ke-21, Direktur Huo tidak rela aku menderita. Apa kamu cemburu? Ekspresi Qiying sedikit berubah, dan Yu Guang melihat pria parubaya yang berjalan mendekat. Ayah, Anda sudah datang. Ini adalah nyonya muda kedua keluarga Huo. Petik 2. Pria parubaya itu melirik Yan Jingyi dengan jijik. Aku dengar kamu menyinggung Mo Liang. Nyonya muda kedua, meskipun keluarga Huo kuat, keluarga Bai juga tidak bisa diganggu. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, aku juga tidak ingin membuat masalah menjadi besar. Kebetulan Mo Liang lebih baik kamu meminta maaf. Begitu ia datang, ia langsung membuat Yan Jin marah dan tidak memandang keluarga Huo. Sebenarnya, dia juga ada di tempat kejadian karena Bai Merliang. Siapa yang tidak tahu perselisihan antara keluarga Bai dan Yan Jingyi? Terus terang, penangkapan Leng Yuxi juga berkat Yan Jingyi. Tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah, balok ini telah diikat. Yan Jingyi mengangkat tangannya dan merapikan rambutnya. Yan Jingyi menatap orang itu tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya. Petik 2 titik titik titik. Pak Tua, apa kamu sedang mengajariku sesuatu? Pak Tua. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Yan Jingyi, orang lain takut padamu dan keluarga Bai. Sejak kecil, Yuxi adalah anak yang baik dan bijaksana. Kamu telah membuat segalanya menjadi seperti ini. Petik 2. Oh, kamu tidak terima, mau memukulku. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Yan Jingyi? Ketika dia membawa sekelompok saudaranya untuk merebut wilayah dengan bandit di sebelah, bajingan ini bahkan bukan sel. Kenapa semua orang ribut di sini? Bai Merliang tiba-tiba muncul, dengan pakaian dan kulit yang luar biasa, diikuti oleh beberapa pemimpin bisnis dengan pengawal berpakaian hitam. Mo Liang, kamu datang tepat waktu. Aku hanya membela Yuxi. Siapa sangka, nyonya muda kedua ini sama sekali tidak menganggap keluarga Bai. Petik 2. Tuan Bai, Yan Jingyi tidak menghormati ayah angkatnya. Petik 2. Qiying dan ayah angkatnya dengan cepat mengadu. Bai Merliang memiliki temperamen yang buruk, dan dia sangat muak dengan Yan Jingyi. Qiying tahu Bai Merliang akan datang untuk mengundang Yan Jingyi. Sekarang dia sangat menantikan Bai Merliang untuk merendahkan Yan Jingyi di depan umum. Bai Merliang diam-diam menatap orang di depannya, dan akhirnya berbicara perlahan dengan harapan semua orang. Huo Zixing, Huo Qingyuan, dua barang palsu itu datang, dan kamu juga memiliki hati yang besar. Petik 2. Yan Jin terlihat tidak senang. Kenapa? Apa kamu akan mengajariku? Bai Merliang seketika merasa takut. Wei tidak berani, kabar baiknya ibu sudah mengatakan kepada kami, kenapa kamu tidak tinggal di rumah? Petik 2. Seketika penonton terkejut. Semua orang di seluruh negeri tahu apa ini. Tapi, ada yang salah dengan kejadian ini. 924 ini baru putri keluarga Bai. Saat menyadari tatapan orang-orang di sekitarnya, Bai Merliang mengulurkan tangannya kepada Yan Jingyi dengan sangat sopan. Namun, Yan Jingyi mengabaikannya. Yan Jingyi, jangan tidak tahu diri. Ini Tuan Bai. Qiying langsung memanggil namanya dan berkata dengan bangga. Tanpa menunggu Yan Jingyi membuka mulutnya, Bai Merliang melirik ke arah Qiying dengan ekspresi tidak senang. Siapa yang mengizinkanmu untuk berteriak padanya? Keluarga Wang menikah dengan keluarga kaya. Seketika wajah Qiying menjadi panas. Sialan, aku hanya... Bai Merliang tidak memedulikannya. Ia berbalik dan berjalan ke ujung karpet merah untuk mengambil mikrofon di tangan pembawa acara. Hari ini, ada satu hal yang ingin diumumkan melalui media di tempat kejadian. Leng Yuxi tidak ada hubungan darah dengan keluarga Bai. Putri keluarga Bai yang sebenarnya adalah Yan Jingyi. Petik 2. Semua orang pun gempar. Qiying dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin? Tuan Bai, apakah ada kesalahan atau cara apa yang digunakan Yan Jingyi? Ini adalah kenyataan, bukan cerita fiksi. Bagaimana mungkin hal semacam ini terjadi? Yang menanyai Bai Merliang adalah pamannya yang baru saja menyindir Yan Jingyi. Paman tidak percaya padaku, atau menurutmu keluarga Bai akan bercanda tentang hal semacam ini? Bai Merliang menatapnya dari atas, tatapan tajamnya membuat orang gemetar. Bukan itu yang dimaksud, hanya saja, ini terlalu konyol. Yuxi memang salah, tapi sebenarnya dia. Itu karena dia pantas mendapatkannya.
Ibu kandung Leng Yuxi dan neneknya iri karena Jinyi dilahirkan dengan harga tinggi. Dia membeli dokter untuk menggantikan keduanya. Ini sangat sederhana. Petik 2. Bukankah Leng Yuxi adalah putri keluarga Yan? Yang Guifang adalah nenek Leng Yuxi. Jika memang begitu, maka Leng Yuxi bisa dimaafkan karena membunuh Yang Guifang. Takut identitas terungkap. Keiying juga secara khusus mengundang media terkenal untuk menggunakan kesempatan ini untuk membuat pesta pernikahan mewah. Tanpa diduga, semua pusat perhatian telah direbut oleh Yan Jinyi. Yan Jinyi adalah nona sejati dari keluarga Bai. Para nyonya kaya yang meremehkannya adalah yang paling terpukul. Dulu banyak orang yang menentangnya, dan bahkan mengancam bahwa Huo Xishan akan meninggalkannya jika dia bosan. Bai Murliang secara pribadi mengirim Yan Jinyi kembali ke keluarga Huo. Huo Zixing, Huo Qingyuan, menggosok mobilnya. Huo Zixing awalnya membenci Bai Murliang, tapi sekarang hantu ini datang untuk merebut kakak ipar kedua. Dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kakak ipar kedua daripada dirinya sendiri, dan dia merasa bahwa dia sangat mengganggu. Bai Murliang, meskipun kamu adalah kakak kandung kakak ipar kedua, apa yang pernah kamu lakukan pada kakak ipar kedua tidak bisa dianggap tidak terjadi. Petik 2. Wajah Bai Murliang menjadi gelap. Diam, apa kamu perlu mendikte urusan rumah tangga kakak beradik kita? Apa urusan rumah tangga kalian? Seperti kata pepatah, putri kalian yang sudah menikah sangat baik, apalagi kakak ipar kedua belum menikah dengan keluarga baik kalian. Sekarang dia adalah keluarga Huo. Huo Zixing, jangan paksa aku untuk mengusirmu. Petik 2. Bai Murliang tidak perlu memaksaku untuk mengungkapkan betapa kamu tidak suka kakak ipar kedua memakaikan sepatunya. Saat menyadari tatapan jahat Yan Jinyi, Bai Murliang langsung ketakutan. Dia tersenyum dan menatapnya dengan lembut. Adik Wei, Ai, jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak juga dibutakan oleh matanya. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa kamu adalah putri keluarga Bai. Petik 2. Yan Jinyi meregangkan pinggangnya dan menjawab dengan perlahan. Aku ingin makan buah. Petik 2. Kakak akan segera menyuruh orang untuk memetik buah yang paling segar. Kakak ipar kedua, aku akan membelikannya untukmu sekarang. Keduanya menjawab serempak, lalu saling menatap. Huo Zixing yang kekanak-kanakan, Huo Qingyuan selalu tahu bahwa ia jarang melihat sisi kekanak-kanakan tuan muda Bai. Kakak ipar kedua, kakak kedua bilang makan malam sudah siap. Tunggu kamu pulang. Petik 2. 925 Huo Cheng Yu Huo Seng. Mungkin karena dirangsang oleh Huo Zixing, Bai Murliang pergi ke rumah keluarga Huo untuk bekerja sangat keras, jadi dia tinggal langsung. Waktu berlalu, perut Yan Jinyi yang awalnya datar mulai terangkat. Dia kurus, selain perut dan anggota tubuhnya ramping, keluarga Huo Bai takut tubuhnya tidak bisa makan. Ahli gizi mengundangnya satu per satu. Di musim panas tahun ini, Sengjing memiliki banyak hujan, dan Huo Xishan sering pulang dengan basah kuyup. Pada malam hari, langit merah oleh matahari terbenam. Yan Jinyi bersandar di kursi malas untuk tidur siang, apakah dia sedang membawa kipas dan melambai nyamuk di sekitarnya. Nyonya belum makan. Huo Xishan perlahan membuka matanya ketika mendengar suara yang familiar. Ia berdiri di depannya dengan mangkuk bubur dan sayuran panas. Rambutnya dipotong lebih pendek dan dia mengenakan pakaian olahraga. Yan Jinyi sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Mengapa Direktur Huo menjadi lebih muda? Nyonya terlalu memuji, jadi dia minum bubur dulu. Petik 2. Wei, Ai tidak ingin makan. Yan Jinyi cemberut. Aku ingin makan hotpot. Petik 2. Tidak boleh. Petik 2. Melihat wajah Huo Xishan yang serius, Yan Jinyi sengaja menggemaskan dengan kedua tangannya. Petik 2. Wanita hamil lain makan dan minum makanan pedas, tapi dia malah makan hotpot menjadi hal yang boros. Aku juga tidak tahu hal buruk apa yang menyuruh Huo Xishan untuk berhenti dari amis dan pedas. Huo Erdok juga mengatakan bahwa dia percaya pada apa yang dikatakan orang lain. Kamu bisa makan setiap hari ketika anakmu lahir. Petik 2. Kata-kata ini membuat Yan Jinyi tidak tahan lagi. Aku tidak akan melahirkan lagi. Siapa yang suka melahirkan siapapun? Huo Xishan tidak berdaya ketika melihatnya mulai marah lagi. Nyonya, bubur ini dibuat oleh kakak iparnya sendiri. Petik 2. Yan yang memasak. Dia melirik mangkuk bubur itu dan meminumnya dengan terpaksa. Sambil makan bubur, dia tidak lupa untuk terus memberi pelajaran pada Huo Xishan. Petik 2.
Kakak ipar apa? Yan bukan kakak iparmu. Huo Chengyu masih belum berhasil menangkapnya. Keluarga Huo tidak tahu apakah mereka tidak memiliki kecerdasan emosional, terutama Huo Chengyu. Aduh, memikirkannya saja menyakitkan, dan kepala yang keras menggambarkan dia. Orang lain memberikan hadiah kepada gadis itu dengan bunga dan perhiasan, yang luar biasa. Belum lama ini, pada hari ulang tahun Yan, Shen Guanzu memberi Yan patung potret yang konon sangat berharga. Huo Chengyu berbalik dan memberikan tengkorak. Ya, itu tengkorak emasnya. Ini bukan festival hantu, dia memberikan tengkorak di hari ulang tahunnya. Hanya ada satu di dunia yang aneh. Huo Zishen, kakakmu adalah anak yatim piatu. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah mau menikah. Petik 2. Untuk pertama kalinya, Huo Zishen merasa senang karena dia adalah orang yang mencintainya. Jika dia belum menikah dengannya, mungkin dia akan lebih kasar. Direktur Huo, suara Yan Yinyi terdengar dari kejauhan. Biarkan aku makan hotpot. Sial. Keesokan harinya. Setelah mencari berbagai alasan untuk membawa keluarga Huo pergi, Yan Yinyi akhirnya tidak tahan dan mengarahkan targetnya ke Bai Merliang. Saat itu, Bai Merliang sedang menghadiri acara penting. Ketika mendengar bahwa adik kandungnya mencarinya, ia segera meninggalkan sekelompok pejabat dan bangsawan. Jinyi, apa Huo Zishen buru-buru menindasmu? Yan Jinyi menatap Bai Merliang dengan mata berkaca-kaca. Ia tampak seperti anak kecil yang ditindas. Sangat menyedihkan. Benar-benar mengganggumu. Kakak Beining. Petik 2. Bai Merliang terkejut, apa yang baru saja Jinyi katakan padanya. Jinyi, kamu. Air matanya hampir mengalir. Kaksi, kamu ingin aku mengakuimu, kan? Kalau begitu, ajak aku makan hotpot. Petik 2. 926 pergi dan saling mencintai. Ini, jika tidak, mari kita pergi makan makanan barat. Situasi Anda sekarang tidak cocok untuk hotpot, dan tidak baik untuk tubuh dan anak-anak. Senyum Yan Jinyi seketika memudar. Bibir tipisnya penuh dengan ocehan para dewa. Ketika sang sedang mengandung, jangankan hotpot, mie bekicot pun tidak dimakan. Semakin memikirkannya, Yan Jinyi semakin marah. Jadi, aku tidak ingin punya anak. Dan juga kakakmu, jangan harap aku akan mengakuimu seumur hidup ini. Lebih baik kamu pergi ke rumah sakit jiwa dan saling mencintai dengan Leng Yuxi. Bai Merliang juga merasa Huo Zishen terlalu luas, tapi Jinyi mengandung keponakannya. Tan Qingzuang paling penurut, apapun yang dia katakan. Mendengar Yan Jinyi membandingkan dirinya dengan Tan Qing yang nakal, Bai Merliang tidak tenang. Petik 2. Yan Jinyi puas. Dalam pemilihan yang cermat, Bai Merliang secara khusus memilih salah satu yang paling bersih dari mulut ke mulut untuk kebersihan dapur. Tidak hanya itu, mangkuk, sumpit, peralatan makan, juga secara khusus memungkinkan orang untuk mengawasi dan mensterilkan. Restoran hotpot ini cukup terkenal di Senjing, tetapi tidak banyak orang yang menghabiskan makanan mahal kecuali untuk liburan. Yan Jinyi secara khusus memilih letak aula di dekat jendela. Hari ini, dia tidak akan pergi ke ruangan pribadi. Oh ya, aku ingin bagian bawah panci minyak merah. Petik 2. Tidak bisa, kalau hotpot bisa makan bagian bawah panci, harus memilih sup bening. Petik 2. Orang lain menganggap kakak sebagai adik perempuan, apa yang kamu katakan, kamu malah lebih baik, lupakan saja, aku lebih baik pergi. Lupakan cabai di dasar panci minyak merah. Petik 2. Yan Jinyi puas. Saat mereka datang, aula masih sangat kosong. Tetapi restoran hotpot yang awalnya sepi dalam waktu setengah jam mulai ramai. Dalam perjalanan, Yan Jinyi melihat beberapa bintang yang tidak asing lagi berjalan ke atas. Tuan Bai, Kak Jin. Petik 2. Sambil makan, tiba-tiba terdengar suara wanita di sampingnya. Sangat jernih, terdengar suara pemilik suara yang sangat muda. Yan Jin mendongak dan berdiri sebagai seorang gadis muda. Yan Jinyi selalu memperhatikan kecantikan dan hampir langsung mengenalinya. Sebelumnya, ia bertemu ketika pergi ke acara pencarian bakat untuk menjadi tamu penerbangan dan menyinggung Bai Merliang. Targetmu seharusnya sudah selesai, bagaimana? Tao Liu merasa sedikit malu. Wei Yai sudah memberikan berkat kepada Kak Jin, dan kebetulan dia masih berada di posisi terakhir. Petik 2. Yan Jinyi mengangguk. Selamat, kamu memang hebat. Petik 2. Terima kasih Kak Jin. Setelah mengatakannya, Tao Liu menoleh ke Bai Merliang lagi. Tuan Bai,
Maafkan aku. Aku bisa menghemat uang untuk membayar ganti rugi. Petik 2. Bai Murlian selalu membenci wanita yang datang dengan wajah tebal ini, dan tidak memberikan ekspresi yang baik kepada Tao Liu. Siapa sangka, Talia terus menegakkan punggungnya. Petik 2. Tuan Bai, aku tahu saat itu kamu mengira aku sengaja mendekatimu dan ingin merayumu. Kamu sangat baik, kaya dan berkuasa, dan memang dewa pria wanita. Petik 2. Bai Mo tampak tidak senang. Jadi, Tao Liu diam-diam menyemangati dirinya sendiri dan melanjutkan. Aku tahu bahwa aku tidak pernah berpikir untuk memanjat tinggi. Kamu tidak ingin melihatku, aku juga tidak ingin melihatmu. Jangan khawatir, setelah pakaianmu diganti, selama ada tempat untukmu, aku pasti akan bersembunyi jauh. Bahkan jika hanya ada kamu seorang pria di dunia ini, aku tidak akan merayumu. Setelah itu, ia berbalik dan pergi dengan Yan Jingyi yang sengaja mengabaikan tatapan suram Bai Moliang. Yan Jingyi mengerjapkan matanya sambil menatap punggung Tao Liu. Dia ingat bahwa gadis ini sangat penakut dan penakut. Dia berani menentang Bai Moliang di depan semua orang. Kuat. Benar saja, kelinci akan menggigit orang jika sedang terburu-buru. 927 menikahinya. Kelak, Jingyi tidak perlu bergaul dengan orang-orang ini, itu akan merusak dirimu. Petik 2. Yan Jingyi menyesap jus dan menjawab dengan perlahan. Aku memang jahat. Petik 2. Adiknya ini benar-benar unik. Yan Jingyi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia pun melanjutkan. Hei, aku pikir Talia cukup baik. Kamu tidak lajang, atau menikahinya. Wajah Bai Mo yang menjadi gelap. Ketika ia menatap mata tulus Yan Jingyi, ia segera tersenyum. Petik 2. Jangan bercanda seperti ini dengan kakak. Dia bukan tipeku. Petik 2. Dia juga tidak mungkin menikahi wanita di industri hiburan. Tidak semua orang adalah Yan Jingyi. Tiba-tiba, dia bisa datang ke zaman modern sendirian. Apalagi yang tidak mungkin. Sebenarnya kamu sangat bahagia menjadi adikmu. Petik 2. Tanpa diduga, Yan Jingyi tiba-tiba berkata seperti itu. Bai Mo yang terkejut dan kembali memasukkan sepotong bakso ikan ke dalam mangkuknya. Petik 2. Dia juga merasa sangat bahagia memiliki adik perempuan Yan Jingyi. Perasaan ini tidak pernah muncul di tubuh Leng Yuxi. Tepat pada saat itu, ponsel Bai Mo yang berdering. Melihat panggilan itu, ia tanpa sadar melirik Yan Jingyi. Bu, aku dan Jingyi makan di luar. Petik 2. Yan Jingyi bisa merasakan kehati-hatian Bai Murliang. Dia merasa lebih nyaman bergaul dengan teman-temannya. Dia sekarang bisa duduk di sini dan makan malam dengan Bai Murliang. Dia tidak berani mengeluh padanya. Tapi, saat menghadapi ketenangan, dia belum tentu bisa melakukannya. Dulu dia baik-baik saja, tapi sejak mengetahui hubungannya dengan tenang, dia merasa sedikit canggung dan sedikit kaku. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Petik 2. Bai Mo yang menutup telepon dan berbalik menatap Yan Jingyi. Petik 2. Ibu mau datang, kamu tidak keberatan, kan? Petik 2. Alamatnya sudah dikirim. Itu urusanmu. Petik 2. Tenang pasti ada di sekitar sini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia muncul di restoran hotpot dengan membawa banyak tas hadiah. Jingyi, ini semua adalah pakaian yang dipilih oleh ibu dan bibi untuk bayi kita, tapi itu sangat indah. Petik 2. Yan Jingyi menjawab, terima kasih. Petik 2. Dengan tenang dan canggung, Wei Yai menggaruk belakang kepalanya. Bagaimana bisa makan hotpot? Terlalu pedas tidak baik untuk anak-anak. Petik 2. Sang Xia ingin makan. Petik 2. Bai Murliang tidak tahan lagi. Dia hanya ingin makan, jangan bilang pada Huo Xishan, atau putrimu akan membuat keributan. Petik 2. Wei Yai mengangguk dengan tenang. Kondisi Yuxi yang baru saja dipanggil oleh rumah sakit jiwa tampaknya tidak terlalu baik. Ibu ingin melihatnya dan menjelaskannya kepadanya. Petik 2. Sengaja membuat keributan. Ibu, jangan pedulikan dia lagi. Petik 2. Yan Jingyi tidak menyangka Bai Murliang begitu tidak berperasaan terhadap Leng Yuxi. Pergilah melihatnya, aku ikut denganmu. Petik 2. Tidak bisa, tempat seperti itu sangat berbahaya, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada si Seng jika terjadi sesuatu padamu? Benar saja. Yan Jingyi begitu lembut. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan kepadanya secara langsung. Petik 2. Bai Moliang merasa bahwa Yan Jingyi memiliki beberapa aspek yang mirip dengannya, dan dia harus melakukan segala cara yang dia inginkan. Bagaimanapun, dia adalah tahanan.
Melihat Leng Yuxi harus melalui banyak prosedur, sudah hampir waktunya makan malam. Sebelum melihatnya, Leng Yuxi jauh lebih kurus. Kali ini, hanya tersisa tulang kulit. Bu, tolong bawa aku keluar. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini. Leng Yuxi sama sekali mengabaikan Yan Jingyi. Ia menangis sambil menarik pakaiannya yang dingin. Suaranya sedikit serak. Bu, apakah Anda membiarkan kakak Anda menggunakan hubungan Anda? Yan Guifang sangat jahat, dia pantas mendapatkannya. Yuxi, bagaimana kamu bisa mengatakan nenekmu sendiri seperti itu? Kamu bukan putriku, Jingyi. Petik 2. 928 ada yang salah dengan anjing Huo Er. Kenapa? Apakah kalian sudah dibeli oleh Yan Jingyi begitu cepat? Aku adalah putrimu yang kamu besarkan selama lebih dari 20 tahun. Apa itu Yan Jingyi? Apakah kalian semua begitu tidak berperasaan? Wajahnya yang tenang sedikit pucat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia selalu baik pada Leng Yuxi. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti ini dengan ibu? Bai Murlian berkata dengan marah. Jika kamu tidak melakukan kesalahan berulang kali, bahkan jika semuanya terungkap, kamu masih akan menjadi anak keluarga baik kami. Petik 2. Lagi pula, keluarga Yan sudah lama meninggal. Mereka bisa melalui jalur formal melalui prosedur adopsi. Siapa yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Kekesalan dan kesedihannya telah menghabiskan kasih sayang keluarga baik kepadanya. Sang Xia tahu alasan yang terdengar tinggi. Kalian semua tidak ada bedanya, kalian bekerja sama dengan Yan Jingyi. Jika kalian bergaul, aku tidak ingin melihat kalian. Leng Yuxi mulai melempar barang-barang dengan gila. Bai Molian dengan tenang melindungi Yan Jingyi dari belakang. Ayo kita keluar, dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Petik 2. Matanya yang tenang menjadi merah, dan tatapan Leng Yuxi sangat rumit. Petik 2. Yuxi, aku harap kamu bisa mengubah hidupmu dengan baik di sini. Kamu telah membunuh nenekmu sendiri. Ini adalah hukuman yang pantas kamu terima. Dia bukan nenekku, dia bukan. Aku adalah Nona Bai. Aku adalah putri keluarga kaya. Aku bukan cucu dari orang seperti itu. Kalian semua adalah orang jahat, kalian ingin merebut statusku. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Petik 2. Yan Yinyi tiba-tiba berkata. Bai Molian tidak ingin menolaknya, tidak bisa, aku di sini untuk menemanimu. Petik 2. Kenapa? Dia masih memborgol kakinya. Bisakah dia memakanku? Bai Molian ragu-ragu sejenak, lalu pergi dengan tenang. Leng Yuxi duduk di sudut tempat tidur dan berbicara dengan dirinya sendiri, matanya sedikit kabur. Cekak, kasihan sekali. Yan Jingyi menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya terakhir kali aku melihatmu. Sayang sekali, aku dan si Sen tersayang akan segera memiliki anak. Petik 2. Anak. Si Sen tidak akan membiarkan wanita sepertimu mengandung anak. Petik 2. Kalau tidak, apa aku akan membuatmu hamil? Kenapa orang yang sudah berusia 20-an masih memiliki otak babi? Orang tuamu tidak menginginkanmu, kakakmu tidak menginginkanmu, dan nenek kandungmu juga dibunuh olehmu. Pergi. Aku tidak melakukannya. Jelas-jelas kamu yang membunuhnya, kamu berpura-pura menjadi identitasku. Dasar jalang, kamu akan mati. Yan Jingyi menatap Leng Yuxi yang tampak gila dengan dingin. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan pergi. Gila. Petik 2. Tidak peduli apakah Leng Yuxi normal atau tidak, setelah tinggal di sini, hanya masalah waktu untuk menjadi pasien gangguan jiwa sejati. Beberapa orang lebih suka hidup, dan beberapa lebih suka mati. Hanya saja pilihannya berbeda. Hari sudah gelap, cuaca hari ini sangat bagus, dan bintang-bintang bersinar di langit. Setelah berganti pakaian dan bersiap untuk pergi ke kamar Huo Qingyuan, dia baru menyadari Huo Zixuan sudah kembali. Asisten Wen berdiri di sampingnya dengan hormat. Huo Qingyuan dan Huo Zixing juga ada di sana. Mereka seharusnya dimarahi dan duduk di sofa dengan kepala terkulai. Wah, ramai sekali. Yan Jingyi berjalan masuk. Biasanya Huo Zixuan pasti akan menuangkan segelas air untuknya dan bertanya apa yang telah dia lakukan. Tapi hari ini, Huo Erdok sedikit aneh. Kalian bodoh. Yan Jingyi kembali bersuara. Huo Zixuan baru menutup laptopnya dan melemparkan pandangannya yang dingin padanya. Petik 2. Apakah nyonya hari ini makan dengan senang? Ya. Melihat mata Huo Zixuan, Yan Jingyi jarang merasa bersalah. Hahaha, senang. Aku dan Ibu Bai Merliang pergi mengunjungi Leng Yuxi. Petik 2.
929 Sang tidur denganku malam ini. Nyonya seharusnya lebih senang karena ada hal lain. Petik 2. Yan Jingyi tampak polos. Petik 2. Tidak tahu apa yang dimaksud Direktur Huo. Huo Zixin tiba-tiba bangkit, dan semua orang di ruangan itu gemetar. Yan Jingyi terlihat sangat tenang. Melihat pria itu berjalan ke arahnya, ia menegakkan dadanya. Petik 2. Kenapa? Aku dan Bai Murli yang sedang makan hotpot. Apa kamu ingin memukulku? Huo Zixin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan Yan Jingyi mundur. Kedua kakak beradik keluarga Huo dan asisten Wen mengira Huo Zixin akan memukul orang. Namun, ia hanya meletakkan telapak tangannya di atas rambut Yan Jingyi dan mengusapnya. Keinginan Wei terwujud. Apakah Nyonya punya waktu untuk memilih tempat tidur bayi? Yan Jingyi bingung. Kakek berencana untuk mengosongkan kamar di lantai 2 dan mengubahnya menjadi kamar anak. Petik 2. Kamar bayi. Sang menjalani kehidupan yang sangat sulit sebelumnya, tetapi dia sangat murah hati pada Mumu. Dia membuat kamar bayi khusus untuk Mumu. 930 Huo Zixing, aku menyukaimu. Ibu, kenapa kamu berbelok keluar? Dia adalah tuan muda ketiga keluarga Huo. Apa dia belum punya uang untuk menginap di hotel sepanjang malam? Tan Sang sedikit cemas. Ibu Tan tersenyum dan menghiburnya. Itu juga uang, Mumu. Aku berharap ada keluarga yang sehat, dan aku berharap ayah dan ibu ada di sisinya. Petik 2. Mumu hanya membicarakan kelemahan Sang. Dia tahu bahwa anak itu menyukai Huo Zixing. Terserah, tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Huo Zixing pindah ke kamar Tan Sang sesuai keinginannya. Dia seperti seorang bayi yang ingin tahu, lalu berjalan mengelilingi kamar tidur seluas 10 meter persegi ini. Akhirnya, matanya membeku di sudut rak buku. Itu ada album foto, sepertinya sudah agak kuno. Dengan hati-hati ia mengambil album foto itu, dan beberapa halaman pertama penuh dengan foto Mumu saat bayi. Huo Zixing terpesona, apakahmu dulu begitu kecil? Kemudian, ada foto Sang. Ada yang dia pegang Mumu, dan ada juga yang diambil bersama Yan Jingyi sebelum menikah. Tiba-tiba, mata Huo Zixing berhenti. Ini juga foto tentang Sang, tapi ini seharusnya masa sekolah, dan wajahnya penuh semangat dengan pakaian sederhana. Tapi, dia terlihat gemuk. Ternyata Sang dulunya adalah seorang pria gemuk. Tapi kenapa pria gemuk ini terlihat familiar? Di belakang ada foto keluarga Tan Sang. Setelah membacanya dengan cepat, Huo Zixin meletakkan tujuannya di buku harian terkunci. Sampul buku harian ini juga ditempelkan dengan foto seorang veteran dengan tulang. Sepertinya itu adalah idola Sang. Kata sandinya hanya 4 digit. Dia telah kehilangan ulang tahun Tan Sangmu dan bahkan Yan Jingyi, tapi masih salah. Kode apa yang bisa digunakan oleh gadis itu? Huo Zixing mengubah hari ulang tahunnya dengan suara yang renyah, dan buku hariannya terbuka. Di dalamnya ada tulisan tangan Sang, kecil dan halus. Hari ini, Sang Xia ingin mencoba peruntungannya dan sengaja melewati lapangan untuk membuang sampah. Dia benar-benar bertemu dengannya, sangat bagus. Sepertinya dia sudah punya pacar lagi. Dia masih bunga sekolah. Kapan aku bisa menjadi orang yang dia sukai? Penuh dengan membicarakan perasaan kekanak-kanakan Sang. Huo Zixing sedikit cemburu. Apakah alasan penolakannya adalah karena dia tidak bisa melupakan orang ini? Dia menyelidiki dan berbicara tentang Sang dan universitas yang sama dengannya, tetapi setelah tahun kedua, dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Orang ini juga dari universitas itu. Sambil menahan diri, dia terus berbalik, dan hampir setiap buku harian berhubungan dengan orang yang sedang membicarakan cinta rahasia Sang. Pacarku berubah begitu cepat. Dia adalah bajingan. Monster apa yang disukai gadis bodoh ini? Huo Zixing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Setelah membalik halaman lagi, tangannya berhenti dalam sekejap. Huo Zixing, aku menyukaimu. Halaman ini hanya terdiri dari 7 kata singkat, tetapi Huo Zixing merasa seperti naik turun seperti roller coaster. Dia, orang yang dia sukai ternyata dia. Ngomong-ngomong, dia ingat. Dia bilang mengapa dia begitu akrab ketika dia gemuk. Ketika dia bertemu dengan seorang gadis gemuk yang diintimidasi di bar, dia menyelamatkannya dengan benar. Dia juga mengeluh bahwa para pria itu tidak punya mata. Huo Zixing dengan cepat menemukan ponselnya dan menghubungi Yan Jingyi. Petik 2. Kakak ipar, apakah Sang sudah lama diam-diam menyukaiku?
Apa dia selalu menyukaiku? Rasa kantuk yang baru saja dibuat oleh Yan Jingyi langsung hilang oleh panggilan ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat ponselnya. Huo Zixing, kamu ini bajingan, kamu masih harus tidur jika kamu tidak tidur. Sudah lama tidak dipukuli, kan? Jika Anda bertengkar lagi, saya akan memotong dan membuang Anda ke sungai untuk memberi makan ikan. 931 menikah lagi. Huo Zixing sedang dalam kondisi yang sangat bersemangat dan tidak peduli dengan ancaman Yan Jingyi. Petik 2. Kakak ipar kedua, aku tidak sengaja melihat buku harian Sang. Ternyata dia diam-diam menyukaiku. Kakak ipar kedua, kamu tahu kapan Mumu hamil? Kakak ipar kedua, aku sangat senang. Gila. Petik 2. Yan Jingyi mengutuk dan menutup telepon dengan tegas. Huo Zixing tidak setuju dan membaca buku harian itu lagi, sudut mulutnya hampir pecah sampai ke pangkal telinganya. Huo. Tan Sangsang hendak mengambil pakaiannya keesokan harinya, tetapi begitu dia membuka pintu, dia melihat Huo Zixing duduk bersila di tempat tidur untuk membaca buku hariannya. Pupil matanya menyusut, dia berjalan ke Huo Zixing dan mengambil buku hariannya. Huo Zixing, kamu gila, siapa yang mengizinkanmu melihat buku harianku secara pribadi? Bagaimana aku bisa tahu betapa kamu mencintaiku? Petik 2. Huo Zixing tiba-tiba meraih Tan Sangsang dan menarik Tan Sangsang ke pelukannya dengan sedikit kekuatan. Lepaskan, kamu sudah gila. Aku senang, Sang, ayo kita buat Mumu adik perempuan. Tan Sangsang berjuang keras. Mencari orang lain, aku tidak tertarik. Bukankah banyak wanita yang datang ke rumah untuk mengakuimu? Kakak ipar kedua bisa bersaksi. Sang, karena kita berdua saling mencintai, kita akan pergi mendapatkan akta itu besok, oke? Begitu teringat tulisan kekanak-kanakannya di buku harian itu, Tan Sangsang merasa wajahnya seperti terbakar. Petik 2. Lepaskan, itu hanya ketidaktahuan di masa muda. Petik 2. Kalau tidak mengerti, apa bisa membuat anak ini? Ini hanya kecelakaan, cepat lepaskan aku. Petik 2. Tan Sangsang sangat keras kepala. Huo Zixing semakin erat memeluknya dan sesekali mengusap wajahnya. Petik 2. Tan Sangsang menarik napas dalam-dalam dan menatap wajah seriusnya. Petik 2. Baiklah, aku akan memberitahumu jika kamu melepaskannya. Petik 2. Pada saat ini, rumah keluarga Huo. Yan Jingyi mencoba menghipnotis dirinya sendiri. Dia sudah menghitung ribuan domba. Dia tidak bisa tidur. Huo Zixing, si pembunuh ini, jangan biarkan dia melihatnya. Mengenakan sepatu dan mengambil shawl di sofa. Tepat setelah jam 12, Huo Zixing sekarang harus sibuk di ruang kerja. Yan Jingyi yang jarang perhatian, pergi ke dapur untuk memanaskan segelas susu dan membawanya ke ruang baca. Pintu kamar setengah terbuka, dan lampu yang hangat meluap melalui celah pintu, samar-samar bisa mendengar suara orang di dalam. Yan Jingyi mendekat dengan hati-hati. Huo Zixing, apa yang kamu sukai dari adikku? Itu suara Bai Mo Liang. Kapan dia datang? Sang Xia hanya menatapnya. Huo Zixing berkata dengan singkat. Tidak ada hubungannya dengan kulit dan keluarga. Hanya karena dia adalah Yan Jingyi. Direktur Huo, sekarang adalah masyarakat terbuka. Aku harus terus bersaing denganmu. Petik 2. Mengapa bajingan Tang juga ada di sini? Direktur Tang terlalu khawatir dan tidak memiliki kesempatan ini. Petik 2. Di tengah malam, jangan beritahu dia bahwa ketiga pria besar ini sedang bertarung di ruang kerja. Bukankah kalian sudah menikah? Mengapa kalian masih mau mengadakan pernikahan? Direktur Huo merasa bersalah. Bai Murliang, jangan menyetujuinya. Betapa memalukannya untuk mengadakan dua pernikahan. Huo Zixing langsung mengabaikan Tang Qing. Apakah Tuan Bai tidak ingin merasakan bagaimana rasanya mengirim adiknya ke karpet merah? Bai Murliang segera berkompromi. Jingyi adalah nona tertua keluarga Bai. Sebelumnya, ia telah menikah denganmu dengan begitu menyedihkan. Kali ini, ia harus menebusnya. Ia harus memiliki pernikahan yang sensasional di seluruh dunia. Apakah Huo Erdok berencana untuk menikah dengannya? Apakah ini termasuk bigami? Minum susu itu diam-diam dan berbalik pergi. Baiklah, dia belum menikah, jadi dia harus merasakan bagaimana rasanya menjadi pengantin. 932 menemani Nyonya mencoba gaun pengantin. Keesokan harinya, Yan Jingyi membuka matanya dan melihat Huo Zixing duduk di sofa sebelah sambil membaca buku.
Melihat wanita itu bangun, dia bangun dan membawakan segelas air panas. Apa rencana Nyonya hari ini? Kenapa mengajakku makan? Huo Zixuan mengangguk, lalu menemani istrinya mencoba gaun pengantin. Petik 2. Gaun pengantin. Yan Jingyi sedikit menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjuk ke perutnya. Petik 2. Bagaimana aku mengenakan gaun pengantin seperti ini? Apa kamu sedang menjebakku? Tidak jelas, kakak ipar yang merancangnya. Petik 2. Desain Yuyan pasti bagus. Baiklah, aku akan mencoba menemanimu. Petik 2. Shen Yan dipercayakan oleh Huo Zixuan sebulan yang lalu. Mengingat perubahan pada tubuh Yan Jingyi selama ini, dia secara khusus menggabungkan bagian atas gaun pengantin dengan Hanfu. Yan Jin jatuh cinta pada pandangan pertama gaun pengantin. Sebagai wanita yang telah tinggal di zaman kuno selama bertahun-tahun, dia lebih merindukan gaun pengantin barat. Putih, cantik. Jika ada yang tidak cocok, jangan lupa mengatakannya padaku. Petik 2. Shen Yan berkata sambil merapikan roknya. Apakah perutku benar-benar tidak terlihat? Mengapa masih terasa menggembung? Sang Xia benar-benar tidak bisa melihat bahwa itu adalah efek psikologismu, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menjadi pengiring pengantin setelah bercerai. Sambil membicarakan Sang menghela napas. Ada apa dengan perceraian? Anakku sudah punya anak. Lagi pula, aku harus menjadi pengiring pengantin Jingyi. Yan Jingyi memiliki sedikit teman wanita, dan bahkan lebih sedikit lagi yang cocok untuk pengiring pengantin. Ada aku yang menjaganya, apakah ada orang yang berani mengatakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab? Shen Yan sangat perhatian, saat merancang gaun pengantin, dia juga merancang gaun pengiring pengantin. Sang, kenapa Huo Zixing tidak datang bersamamu? Tan Sang mengangkat bahunya. Dia mendengar bahwa dia datang untuk melihatmu mencoba gaun pengantin. Dia kabur begitu saja, beraninya dia datang. Petik 2. Juga, beranikah anak itu muncul dan mencobanya? Pakaian Huo Zixuan jauh lebih sederhana. Jas hitam dengan gaya sederhana terlihat sangat indah saat dikenakan olehnya. Tan Sang datang atas nama Yan Jingyi dan Huo Zixuan Wedding. Melihat ini, ia segera mengangkat kameranya. Direktur Huo, apakah Anda keberatan untuk mengambil foto untuk Anda? Dia sudah memikirkannya, dan cerita pertama di akun resmi ditulis oleh Jingyi dan Huo Zixuan. Huo Zixuan sangat kooperatif, ia segera memeluk bahu Yan Jingyi. Petik 2. Setelah itu, dia berhenti sejenak, dan menggunakan poster pernikahan. Petik 2. Mulut Tan Sang tidak bisa tertutup. Sang Xia mengerti, aku pasti akan membuat laporan dengan baik. Petik 2. Si Shen, kapan pernikahannya? Huo Zixuan menggaruk telapak tangan Yan Jingyi. Petik 2. Kakek dan paman Bai sudah memilih, akhir bulan ini. Petik 2. Malam itu, Huo Zixuan pertama kali memposting di Weibo. Ia mencoba gaun pengantin dengan Yan Jingyi. Dalam foto itu, Yan Jingyi duduk di sofa dengan marah. Ia duduk di sampingnya sambil membawa kue. Wajahnya tidak senang, tapi dia tersenyum hangat. Shen Yan berkata bahwa dia tidak pernah melihatnya tertawa seperti ini, jadi dia tiba-tiba ingin membagikan fotonya. Area komentar dengan cepat meledak. Oh, Tuhan, sudah hampir setengah bulan aku tidak melihat foto seksi Kak Jin. Terima kasih, Direktur Huo. Kak Jin akan membuatmu bahagia. Petik 1. Kenapa Kak Jin tidak senang karena suami yang begitu tampan ada di sampingnya? Pertama kali melihat foto positif manajer Huo, dia terlihat tampan. Petik 1. Jika Direktur Huo masuk ke industri hiburan, ada apa dengan Suang Hang? Petik 1. Apakah ini ritme pernikahan? Tuan Huo, kebahagiaan di sisa hidupnya akan berada di tanganmu. Petik 1. Huo Zixuan jarang membalas satu per satu. Ia bisa melihat bahwa suasana hatinya benar-benar baik. 933 Huo Zixuan, aku mencintaimu. Menjelang pernikahan, Bai Merlian bersikeras untuk membawa Yan Jingyi kembali ke rumah Bai. Bai Merlian sengaja menyudutkan kakak kedua. Dia sudah tua dan istri tua, tapi masih menggunakan trik kuno. Petik 2. Huo Zixing menatap Yan Jingyi yang naik ke mobil dan tidak bisa menahan keluhannya. Panggil kakak, Bai Merlian meliriknya dengan dingin. Tidak sopan, apakah ini anak yang diajarkan oleh keluarga Huo? Bukan urusanmu. Jika bukan karena kamu ingin memberikan amplop besar kepada kakak ipar kedua, dia tidak akan pergi denganmu. Bai Merlian tidak menjawab,
ia berpikir sejenak dan menatap Yan Jingyi. Sebenarnya, dia tidak membujuknya, tapi orang tuanya sendiri yang datang untuk berdiskusi dengan kakek Huo. Yan Jingyi adalah anggota keluarga Bai, jadi dia harus menikah dengan keluarga Bai. Waktu bisa menyembuhkan segalanya, setidaknya untuk saat ini, hubungan Jingyi dan ibunya jauh lebih harmonis. Mengetahui bahwa Yan Jingyi akan kembali ke rumah keluarga Bai, ia dengan tenang memilih kamar untuk dekorasi ulang sebagai kamar Yan Jingyi. Kata ucapan selamat yang berwarna merah itu ditempelkan di setiap pintu, karpet diganti dengan yang baru, dan perabotan juga ditutupi dengan kain sutra merah yang indah. Dengan tenang, ia membantu Yan Jingyi masuk ke kamar dengan hati-hati. Sang Xia harus berhati-hati dengan anak pertamanya. Jika ada sesuatu di rumahnya, ia bisa langsung memerintahkannya. Jika ia tidak khawatir, ia bisa mencari ibu. Piyama ada di lemari. Jika ia tidak tahu bahwa Anda suka gaya itu, ibu bisa membeli beberapa set lagi. Sejak dia melihat ketenangan, dia terus berpikir. Yan Jingyi menghela napas pelan. Petik 2. Bu, aku ingin mandi. Petik 2. Oh, baiklah. Petik 2. Dia mengangguk dengan tenang, lalu tiba-tiba bereaksi dan menatap Yan Jingyi lebar-lebar. Petik 2. Nak, kamu memanggilku apa? Yan Jingyi memiringkan kepalanya. Petik 2. Sialan, apa tidak benar? Dia menangis dengan tenang. Benar, aku kira aku tidak akan mendengarmu memanggilku ibu dalam hidup ini. Pergilah mandi. Dapur sudah menyiapkan bubur sarang, nanti ibu akan membawakannya untukmu. Petik 2. Oke, petik 2. Yan Jingyi merasa bahwa menikah dengan orang tuanya adalah yang paling bahagia. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah anak yatim piatu, kemudian diadopsi oleh kepala desa dan memiliki sekelompok teman. Meskipun dia bukan anak yatim piatu dalam kehidupan ini, itu tidak jauh lebih baik. Sekarang, dia memiliki kerabat, dia memiliki orang tua dan bahkan saudara laki-laki. Besok, dia akan menikah dengan keluarga lain dari rumahnya sendiri. Pernikahan Yan Jingyi dan Huo Xishen diadakan di gereja paling terkenal di Sengjing. Tidak ada media di tempat selain Sengjing Daily. Yan Jingyi pernah mengatakan bahwa dirinya sangat norak. Semakin cantik, dan semakin suka. Jadi, acara pernikahan Huo Xishen ditata dengan gaya istana Eropa kuno, mewah dan megah. Hei, Tang Qing, bagaimana kalau kita merebut kerabat? Di auditorium, Zhuang Han sudah mempersiapkan diri sejak lama. Tang Qing meliriknya, bibirnya terlihat sangat kasar, jangan bilang kamu adalah adikku. Petik 2. Iparku, kita berdua tidak dekat. Petik 2. Zhuang Han menepuk Huo Chengyu di sisi lain. Petik 2. Hei, adik ketigamu lebih baik daripada anakmu. Sekarang adik keduamu juga lebih dulu menikah daripada kamu, tuan dan anak. Apa kamu tidak cemburu? Huo Chengyu melihat ke arah Shen Yan yang mengikuti Yan Jingyi. Tuan Zhuang mungkin tidak mengerti tentang aku sudah menikah. Petik 2. Sekelompok sampah. Saat ini, di ujung karpet merah yang berbunga-bunga, Yan Jingyi baru saja bertukar cincin. Yan Jingyi menatap pria tampan di depannya. Ini pertama kalinya ia merasa, menikahinya adalah sebuah kehormatan. Huo Xishen, Huo Qingyuan berkata bahwa kamu sangat membenciku. Ketika mendengar bahwa kamu ingin menikahiku, kamu hampir saja menikah dengan orang lain. Petik 2. Huo Xishen dengan tenang menyingkirkan rambutnya. Ini semua hanya rumor. Petik 2. Tapi dulu kamu memang tidak baik terhadapku. Nyonya, hidup ini tidak mungkin terbalik, lihat saja nanti. Petik 2. Yan Jingyi tiba-tiba tertawa. Matanya melengkung dan indah. Apa kamu mencintaiku? Cinta. Petik 2. Seberapa besar cinta? Kata ini tidak cocok untuk diukur. Petik 2. Bagaimana jika Huo Xishen tahu bahwa aku bukan aku? Bagus kalau Yan Jingyi. Petik 2. Huo Xishen, aku juga mencintaimu. Petik 2. Ren. 934 Extra Chapter, nama cicit kecil. Sejak melahirkan, Yan Jingyi telah berubah total. Dalam kata-kata Huo Zixing, kakak ipar kedua yang dulunya pemberontak menghilang, dan sekarang Liu Qiao Jingyi. Bukan karena hal lain, terutama karena dia takut semua orang tidak menyukainya dan melindunginya sepanjang waktu. Akhirnya, setelah Yan Jingyi selesai duduk, seluruh keluarga bahkan kerabat dan teman datang. Bukan untuk hal lain, hanya untuk menamai cicit Tuan Besar Huo.
Pada akhirnya, Huo Zixuan tidak mendapatkan keinginannya. Putri kecil yang dirindukan menjadi anak nakal yang hanya bisa merebut istrinya. Kakek, bukankah keluarga kita menganjurkan untuk meminta pembatalan kontrak? Aku menyarankan agar anak kita diberi nama Huo Qin. Huo Zixing mengangkat tangannya dan berbicara lebih dulu. Dengan tatapan dingin Hoa Hian Intikun menubruk ke arahnya. Huo Zixing menelan ludah. Aku tidak tahu namanya dengan Tangking. Kalau tidak, Huo Jian. Selanjutnya, petik 2. Huo Qingyuan yang berbicara kali ini duduk di samping Yan Yingyi dan menggoda keponakannya dari waktu ke waktu. Panggil Huo Jianqiang, bukan berarti dia adalah seorang bajingan. Petik 2. Yan Yingyi menamparkan cakar babi Huo Qingyuan. Petik 2. Pergi sejauh Mars. Mulai sekarang, anakmu harus disebut Iron Bull. Jangan masuk ke keluarga Huo jika tidak menggunakan nama ini. Huo Qingyuan membela dirinya dengan air mata berlinang. Kakak ipar kedua, ini bukan karena semua orang tidak suka dengan putraku. Aku hanya berharap anak ini kuat. Petik 2. Diam, kamu ingin dipukuli, kan? Huo Zixuan dan Huo Chengyu adalah orang yang sangat pintar, kenapa bisa sampai Huo Zixing dan Huo Qingyuan? Yan, saat Yan Jingyi melihat Shen Yan, ia langsung tersenyum manis. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan nama putraku? Aku tidak bisa. Petik 2. Huo Chengyu sedikit menoleh, lalu Wei berlatih terlebih dahulu. Petik 2. Mendapati tatapan ambigu dari orang-orang di sekitarnya, wajah Shen yang memerah. Biarkan Tuan Bai mengambilnya, bagaimanapun juga dia adalah paman kandung anak ini. Petik 2. Bai Mo Liang mengangkat bahunya. Dia berpikir, sayangnya Jingyi tidak memberinya kesempatan ini. Karena Jingyi percaya pada nyonya muda, Nona Shen sebaiknya tidak menolaknya. Petik 2. Shen Yan berpikir sejenak. Huo Yao, bagaimana dengan pengetahuan? Yan merasa itu bagus. Yan Jingyi mendorong Huo Zixuan dengan sikunya. Mulai sekarang, putra kita akan dipanggil Huo Sui, jadi jangan ada yang keberatan. Petik 2. Nama pewaris kedua keluarga Huo sudah diputuskan. Huo Qixuan sangat lengket, terutama Huo Zixuan. Selama Huo Zixuan menghilang di depannya selama setengah jam, ia akan menangis. Di malam hari, Huo Zixuan yang sudah hampir setahun hidup dengan tenang, dengan tegas melemparkan putranya untuk dibawa pergi dengan tenang. Ia mandi lebih awal dan berbaring di tempat tidur. Yan Jingyi bersiap untuk kembali. Kali ini, ia menerima drama kostum tentang dunia persilatan. Pemeran utama wanita itu dibesarkan oleh bandit. Ketika sutradara menemukannya, alasan dia ingin dia tampil adalah karena dia adalah bandit wanita. Baru saja selesai membaca naskahnya dan mandi dengan nyaman, ketika dia kembali ke kamar tidur, dia melihat Huo Zixuan bersandar di tempat tidur untuk membaca. Di mana putraku? Ibu datang, malam ini dia bawa. Petik 2. Yan Jingyi mengernyit. Petik 2. Petik 2. Aku pikir. Nyonya, Anda tidak mau. Petik 2. Huo Zixuan menutup bukunya dan menarik Yan Jingyi ke dalam pelukannya. Nyonya, aku tidak tertarik menjadi biksu. Petik 2. Yan Jingyi sedikit menghela napas saat melihat tatapan pria itu. Lupakan saja, Huo Erdok memang menyedihkan selama ini. Keduanya baru saja bersiap untuk tenang, dan terdengar suara ketukan pintu. Si Shen, Jingyi, apa kalian sudah tidur? Xiaoqi terus menangis, mungkin dia merindukan ayah dan ibunya. Yan Jingyi mendorong Huo Zixuan menjauh. Kamu sendiri yang akan membujuk putraku. Petik 2. Huo Zixuan terdiam. Itulah sebabnya dia tidak menginginkan putranya. 935 Extra Chapter, begitu menyukai seseorang, selesai. Ketika Xiao Huo masih berusia 3 tahun, dia sudah berbicara dengan sangat jelas. Semua orang memujinya karena memiliki bakat bahasa. Musim dingin di Shengjing tahun ini sangat dingin. Baru pada bulan Desember, seluruh kota tertutup salju lebat. Rumah keluarga Huo yang begitu besar kini telah menjadi putih. Xiao Huo berjongkok di taman bermain salju bersama Mumu dengan jaket tebal. Adik, ibuku sudah mengandung anak kedua. Kapan bibi kedua akan melahirkan adikmu? Bibi kedua Mumu adalah Yan Jingyi. Sejak membicarakan tentang Sang Huo Zixing, dia terpaksa mengubah kata-katanya. Xiao Huo pun mengambil bola salju dan melemparkannya ke tubuh Mumu. Petik 2. Petik 2. Ibu bilang, kalau ada aku, itu sudah cukup. Aku tidak membutuhkan adikku. Petik 2. Jangan katakan ini di depan paman kedua,
hati-hati paman kedua membunuhmu. Xiao Huo tahu bahwa dia sama sekali tidak terancam. Petik 2. Dia masih sedikit samar saat memanggil ibu, tapi, ayah, dua kata itu sangat jelas. Pekan mode tahun ini diadakan di padang rumput. Shen Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa banyak domba padang rumput murni kembali. Di malam hari, hotpot daging kambing dimakan keluarga besar. Tan Sansang mengalami mual di awal kehamilan, dan setelah makan 2 suap, dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Ayah, melahirkan sangat sulit, jangan biarkan ibu melahirkan adik perempuan, oke? Xiao Huo tahu dengan suaranya yang lembut. Yan Jingyi langsung merasa terharu. Dia mencium wajah putranya sambil memegangi pipinya. Petik 2. Keluarga kita sangat menyayangi ibu. Petik 2. Huo Xishan terlalu malas untuk mengabaikannya. Mama, apa papa membenciku? Kenapa papa tidak bicara denganku? Dia hanya memiliki wajah sinis. Jangan pedulikan dia. Petik 2. Xiao Huo mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk mengambil sayuran untuk Yan Jingyi. Shen Yan terlihat sangat lega. Kapan Bibi Yan Yan melahirkan seorang adik perempuan untukku? Dari kecil, Huo Yao merasa memanggil Shen Yan sebagai bibi terlalu tua, jadi dia memikirkan sebuah panggilan. Sekarang, selain orang tuanya, seluruh keluarga Huo paling dekat dengan Shen Yan. Kali ini Huo Chengyu yang menjawab. Kamu seharusnya menyuruhku bekerja keras. Petik 2. Xiao Huo memiringkan kepalanya, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Huo Xian duduk di kursi utama dan melihat betapa bahagianya keluarga besar ini. Sekarang dia sudah hampir kehilangan Qin Yuan. Qin Yuan, kapan kamu akan mencari pacar? Huo Qin Yuan sudah terbiasa dan menjawab tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Kakek, aku masih muda. Para pria liar itu menyukai latar belakang dan penampilan keluargaku. Sangat dangkal. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya dan tanpa basa-basi bertanya. Apakah kamu memiliki hal lain selain 2 hal ini? Bahkan sekarang kakak ipar kedua pun mulai membencinya, dia terlalu menyedihkan. Tidak apa-apa, Bibi. Aku akan menikahimu ketika aku sudah dewasa. Huo Yao menepuk dadanya. Sayang, aku akan membelikanmu permen lollipop. Petik 2. Setelah makan, kakek Huo membawa 2 cicit kesayangannya ke tempat penyimpanan salju. Yan Jingyi sedang memanggang di depan perapian. Nyonya, adik ipar ini pasti masih anak laki-laki. Petik 2. Huo Xishan perlahan berjalan dan duduk di sampingnya. Apa kamu masih bisa tidak menjadi nabi? Intuisi. Petik 2. Yan Jingyi mengangguk acuh. Nyonya, aku lebih menginginkan cicit daripada cicit. Petik 2. Yan Jingyi mengernyit. Tidak ada kabar baik tentang ulang tahun kakak dan kakak iparnya. Huo Xishan terdiam sejenak, kita harus bekerja keras untuk mewujudkan keinginan kakek. Petik 2. Jalan Huo Chengyu untuk mengejar Shen yang cukup bergelombang. Tentu saja, kontribusi Yan Jingyi sangat diperlukan. Diam pantatku, apakah kamu tidak menyukai putra kami? Begitu Huo Xishan hendak berbicara, Xiao Huo masih memegang seorang manusia salju dan masuk dengan kaki pendeknya. Ayah, Ibu, ini hadiah dariku. Cuaca sangat dingin, wajahnya memerah karena kedinginan, benar-benar menggemaskan. Sayang aku sangat penurut. Petik 2. Yan Jingyi memeluk putranya dengan tangan terbuka. Dia mulai bermain-main seperti ini. Setelah menunggu lama, Huo Xishan menghela napas. Ya, itu sudah cukup. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan menyukai seseorang seperti ini. Tamat.